Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Ada 3 pertanyaan yang sering kita dengar di masyarakat. Yang pertama, kenapa Lailatul Qadar itu kok dirahasiakan oleh Allah Ta'ala? Dan yang kedua, apakah Lailatul Qadar itu khusus hanya di malam hari, apakah siangnya itu tidak termasuk? Dan yang ketiga, kapan sih Lailatul Qadar? Nah, 3 pertanyaan ini yang sering timbul di masyarakat. Jadi saya Al-Fakir akan menjawab 3 pertanyaan ini. 3 pertanyaan ini menurut kitab Suratul Qadar. Jadi referensi yang saya ambil dari kitab Suratul Qadar. Yang pertama, poin pertama yaitu kenapa Allah Ta'ala merahasiakan malam Lailatul Qadar. Jelas pembahasan ini hampir sama dengan pembahasan dalil yang ada di Al-Quran, hafidhu ala sholawati wassalatil wusta. Nah, jadi Allah Ta'ala menyebut hafidhu ala sholawati, berfirman hafidhu ala sholawati, jagalah solat, wassalatil wusta, dan solat wusta. Apa solat wusta? Allah Ta'ala tidak memberi firman yang secara jelas agar hamba-hamba Allah itu beribadah secara ikhlas, secara menyeluruh, tidak menentukan satu solat saja. Jadi Allah merahasiakan di sini tujuannya agar semua solat yang ada itu dilaksanakan. Nah, terus saya beri contoh lagi, kenapa Allah Ta'ala merahasiakan pekerjaan mana yang menyebabkan hamba-hamba Allah itu diterima amalnya dan bisa masuk surga. Allah merahasiakan. Nah, jadi dengan adanya rahasia ini, kita sebagai hamba Allah itu melaksanakan semua ibadah yang ada, tidak fokus pada satu titik saja. Sama halnya dengan Lailatul Qadar, Allah Ta'ala merahasiakan malam Lailatul Qadar. Di sini dalam kitab Suratul Qadar dijelaskan salah satunya adalah rahasianya agar hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak fokus pada satu malam, tapi tetap melaksanakan ibadah-ibadah di setiap malam karena itu rahasia. Terus pertanyaan yang kedua yang sering timbul, apakah Lailatul Qadar itu khusus hanya di malam hari? Juga dijelaskan dalam kitab sini, di dalam kitab Suratul Qadar ini dijelaskan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu tidak khusus hanya di malam harinya, tapi juga pahala yang didapat itu juga ketika kita melaksanakan ibadah di siang hari sama. Jadi siang dan malam, misalkan pada hari itu terjadi Lailatul Qadar, maka siangnya juga berdampak pahala yang dilipat gandakan. Nah, dalam kitab Suratul Qadar dijelaskan seperti itu. Dan juga pembahasan poin yang ketiga dalam pembahasan ini, yaitu ini poin yang paling penting. Kapan Lailatul Qadar? Nah, kan malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan, tapi ada pertanyaan kapan sih Lailatul Qadar? Di sini dalam kitab Suratul Qadar juga dijelaskan. Para ulama juga memberi pendapat tentang kapan malam Lailatul Qadar, karena mereka istilahnya mempunyai makrifat, mata batin. Nah, jadi mereka mendapatkan ilham. Nah, dan mereka bisa mengira-ngira kapan Lailatul Qadar. Di sini ada beberapa pendapat, ada 9 pendapat tentang penentuan malam Lailatul Qadar. Dan jelas Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan dalam kitab ini. Cuman
penentuan kapan harinya, di sini ulama berbeda pendapat. Ibnu Ruzain di sini berpendapat Lailatul Qadar itu terjadi di hari pertama bulan Ramadan. Itu menurut Imam Ibnu Ruzain. Terus menurut Imam Hasan Basri itu tanggal 17 Ramadan. Menurut ini pendapat yang kedua, menurut Hasan Basri terjadi di tanggal 17 Ramadan. Pendapat yang ketiga menurut Anas, sahabat Anas di sini diambil dari hadis marfu, itu terjadi di tanggal 19 Ramadan. Terus pendapat yang keempat menurut Imam Muhammad bin Ishaq itu terjadi di tanggal 21 Ramadan. Pendapat yang kelima menurut Ibnu Abbas di sini terjadi pada tanggal 23. Pendapat yang keenam menurut Ibnu Mas'ud terjadi pada tanggal 24 Ramadan. Dan pendapat yang ketujuh menurut Abu Dzar Al-Ghifari, malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 25 Ramadan. Terus pendapat yang selanjutnya menurut Ubay bin Ka'ab dan mayoritas sahabat, ini pendapat yang kedelapan, malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Dan sebagian mayoritas sahabat itu menentukan bahwasannya tanggal 27 Ramadan. Sedangkan menurut ba'duhum itu berarti sebagian yang lain, pendapat yang terakhir itu terjadi di tanggal 29 Ramadan tentang malam Lailatul Qadar. Cuman di sini saya menitik beratkan terhadap pembahasan Imam Ghazali yang memberi rumus tentang terjadinya malam Lailatul Qadar. Dalam kitab Suratul Qadar itu juga dijelaskan Imam Ghazali memberi rumus kapan sih malam Lailatul Qadar itu terjadi. Di sini Imam Ghazali dan juga didukung oleh sebagian ulama, tata cara kita mengetahui malam Lailatul Qadar itu ditinjau dari hari pertama bulan Ramadan. Ini menurut Imam Ghazali. Jadi rumus Imam Ghazali, kalau kita ingin mengetahui malam Lailatul Qadar, maka yang ditinjau adalah hari pertama bulan Ramadan. Yang pertama, ketika awal bulan Ramadan itu terjadi pada hari Ahad atau Rabu, maka menurut Imam Ghazali malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 29 Ramadan. 29 Ramadan. Itu. Jadi rumus yang pertama, ketika awal bulan Ramadan terjadi pada hari Ahad atau Rabu, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 29 Ramadan. Rumus yang kedua, ketika awal bulan Ramadan itu terjadi pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Rumus yang kedua, saya ulangi, ketika awal bulan Ramadan terjadi pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Rumus yang ketiga, ketika awal bulan Ramadan terjadi pada hari Selasa atau hari Jumat, maka malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Saya ulangi, rumus yang ketiga, ketika awal bulan Ramadan terjadi pada hari Selasa atau hari Jumat, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Rumus yang keempat, ketika awal bulan Ramadan terjadi pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 25 Ramadan. Rumus yang keempat, ketika awal bulan Ramadan terjadi pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada
tanggal 25 Ramadan. Rumus yang terakhir, ketika awal bulan Ramadan terjadi pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ketiga. Malam ketiga. Saya ulangi, rumus yang terakhir, ketika awal bulan Ramadan terjadi pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada hari ketiga pada bulan Ramadan. Ini rumus menurut Imam Ghazali. Pada tahun ini, yaitu tahun 1441 Hijriah, karena awal bulan Ramadan terjadi pada hari Jumat, kalau kita meninjau mengikuti rumus Imam Ghazali, maka malam Lailatul Qadar pada tahun ini 1441 Hijriah itu terjadi pada malam 27 Ramadan. 3 pertanyaan yang sudah saya sebutkan itu pertanyaan yang sering kita dengar di masyarakat. Jadi semoga video ini bisa membawa barokah dan manfaat bagi kita, dan semoga bisa membawa kita lebih baik untuk melaksanakan ibadah di bulan puasa. Sekian dari saya sebagai Al-Fakir. Akhiran bini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.